せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとWarahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Sidki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang STP. Nah, oke. Nah, apa itu STP? Jadi STP adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol yang merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping ketika menggunakan topologi redundant switch. Nah, STP ini biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, di sini ada contohnya ya. Misal ada dua switch yang dihubungkan dengan dua kabel berbeda. Nah, itu namanya redundant. Nah, misal tanpa STP, broadcast atau pesan yang dikirim itu akan berputar-putar di antara dua kabel itu. Nah, itu yang dinamakan looping, teman-teman. Dengan STP, salah satu jalur akan diblokir secara logis. Jika jalur utama putus, jalur blokir otomatis maka akan aktif. Oke, kita akan masuk ke blocking port. Apa itu blocking port? Jadi blocking port itu adalah kondisi pada port switch yang dinonaktifkan, teman-teman. Untuk sementara untuk pengiriman data oleh protokol STP. Hal ini terjadi karena STP harus memilih satu jalur terbaik. Sementara jalur lainnya yang tidak dipakai akan dijadikan blocking port supaya tidak terjadi looping. Nah, seperti itu ya blocking port. Sini ada cara kerjanya. Cara kerja dari blocking port. Yang pertama akan STP akan memilih jalur utama atau forwarding antara switch ya. Yang kedua, semua jalur redundant itu yang bisa membentuk loop maka akan dijadikan blocking port untuk mencegah terjadinya looping, teman-teman. Yang ketiga, port ini tidak mengirim atau menerima data user, tetapi tetap mendengarkan BPDU atau sinyal STP, teman-teman. Yang keempat, jika jalur utama putus, blocking port otomatis berubah menjadi forwarding atau aktif. Nah, sini ada kegunaan blocking port ya. Pertama itu untuk mencegah broadcast storm karena looping. Yang kedua, menyediakan jalur cadangan tanpa perlu cabut kabel. Yang ketiga, membuat jaringan redundant tetap aman. Oke. Nah, kita akan mempelajari apa itu root port, teman-teman. Nah, apa itu root port? Jadi root port adalah port pada switch yang non root yang memiliki jalur tercepat atau termurah menuju root bridge, teman-teman. Nah, kenapa root port ini ada? Jadi root port ada untuk mengarahkan traffic menuju root bridge lewat jalur terbaik. Nah, ini ada cara kerjanya, yaitu setiap switch non root memilih satu root port, teman-teman. Yang kedua, root port itu akan selalu dalam status forwarding. Lalu yang ketiga, jalur lainnya yang bukan root port itu bisa menjadi blocking atau designated port. Sini kita akan masuk ke root bridge. Apa itu root bridge? Jadi root bridge adalah switch yang dijadikan pusat atau acuan oleh STP, teman-teman. Nah, semua jalur akan dihitung berdasarkan jarak terdekat ke root bridge. Nah, kenapa root bridge ini ada? Supaya STP itu punya satu titik patokan untuk menentukan jalur mana yang dipakai dan mana yang akan diblokir. Nah, jadi itu kegunaan dari root bridge ya. Nah, sini ada cara kerjanya, yaitu pertama, STP itu akan memilih switch dengan bridge ID terkecil, yaitu prioritas dan MAC address sebagai root bridge. Lalu yang kedua, semua port di root bridge itu otomatis akan forwarding. Nah, di sini tidak ada blocking di root ya. Nah, sini kita akan mengetahui di sini tuh ada ini ya, root bridge ID. Nah, kita akan mengenal bridge ID, teman-teman, di sini. Jadi apa sih bridge ID itu? Bridge ID itu adalah nilai unik yang dimiliki setiap switch untuk diidentifikasi oleh STP. Digunakan untuk apa? Memilih root bridge. Nah, jadi switch dengan bridge ID terkecil itu akan menjadi root bridge, teman-teman. Nah, terdiri dari apa sih yang bridge ID itu? Pertama itu adalah dari priority,
Yang kedua itu dari MAC address-nya si switch. Nah, di sini ada cara kerjanya, cara kerja pemilihan root bridge. Yang pertama, STP itu akan membandingkan priority semua switch. Nah, jikalau yang masuk kedua saja. Nah, jika priority sama, itu akan yang dibandingkan itu adalah MAC address, teman-teman. MAC address yang paling kecil lah yang akan menjadi root bridge. Sini ada contoh kasus ya. Di sini ada switch A dan switch B. Nah, sini priority-nya itu sama, adalah 32768. Tetapi MAC address-nya itu berbeda, teman-teman. Yang switch A itu 001122334455, sedangkan milik switch B itu MAC address-nya 001122334466 ujungnya, teman-teman. Nah, jadi di dalam kasus seperti ini, maka switch A lah yang menang dikarenakan MAC address-nya yang lebih kecil. Nah, di ujungnya dia yang lebih kecil. Nah, jadi switch A lah akan menjadi root bridge, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke dalam cost. Apa itu cost? Cost adalah nilai yang menunjukkan jarak atau biaya suatu jalur atau link ya. Semakin kecil cost, maka semakin baik pula jalurnya. Ya. Itu di sini ada fungsinya, yaitu digunakan STP untuk memilih root port atau port dengan cost terkecil menuju root bridge. Nah, yang kedua itu jalur terbaik ke root bridge-nya. Jadi cost itu ini ya, kegunaannya dari cost, teman-teman. Ini ada cara kerjanya. Yang pertama itu setiap link punya cost berdasarkan kecepatan bandwidth. Yang kedua, cost dari suatu jalur itu total cost dari switch yang menuju root bridge. Nah, menjumlahkan cost dari setiap link. Nah, STP itu akan memilih jalur dengan total cost terkecil. Nah, sini saya sudah menyediakan tabel untuk melihat kecepatan link dan cost. Nah, jika kecepatan linknya itu adalah 10 Mbps, maka costnya adalah 100. Jika 100 Mbps itu maka costnya 19. Jikalau kecepatan linknya itu 1 Gbps, maka costnya 4. Nah, jika 10 Gbps itu 2. Sini ada ini ya. Semakin cepat link, maka semakin kecil pula costnya. Saya lanjut. Nah, di sini ada port state. Apa itu port state? Biasanya port state itu tahapan yang akan terjadi. Misal kita akan menghubungkan misal switch dengan switch. Nah, lalu kita akan menghubungkan kabel. Nah, itu ada tahapannya. Itu namanya adalah port state, teman-teman. Yang pertama itu ada blocking di sini. Jadi port itu tidak meneruskan data, hanya mendengarkan BPDU untuk mencegah loop. Nah, setelah blocking itu nyala lalu masuk ke blocking, lalu akan masuk ke listening, teman-teman. Apa itu listening? Nah, listening itu port itu sudah bersiap untuk menentukan peran, entah menjadi root atau designated maupun alternate. Nah, lalu kan setelah listening akan masuk ke learning, teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke learning, port itu akan mulai membangun MAC address table. Nah, tapi belum bisa meneruskan data. Nah, jika ingin bisa meneruskan data, itu akan masuk ke dalam forwarding, teman-teman. Itu jika masuk ke forwarding, port itu akan aktif lalu meneruskan traffic data seperti normalnya gitu. Nah, di sini juga ada disable ya, port yang dimatikan secara administratif atau karena kegagalan link. Nah, mungkin penjelasan tentang STP-nya itu seperti itu ya. Lalu setelah ini kita akan masuk ke dalam Cisco Packet Tracer untuk mencoba menganalogikan apa yang kita pelajari tadi, teman-teman. Nah, oke, kita sudah masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya, teman-teman. Kita pertama akan mencoba mengimplementasikan itu bagaimana terjadinya sebuah looping. Masukkan dua switch, lalu dua PC di sini, lalu sambungkan switch dengan switch menggunakan dua kabel. Nah, masukkan ke sini, udah. Nah, kita akan masukkan IP dulu ke dalam PC-nya, teman-teman. 9218 simpel aja, teman-teman. 118 klik 1. Nah, udah itu. Nah, lalu kita akan memasukkan nah, sini sudah terlihat ada port yang diblok, yaitu
EPA02 ke EPA02. Nah, kita akan coba untuk menghapus agar tidak ada yang diblok. Nah, agar kita bisa melihat apa yang looping itu bagaimana terjadinya, teman-teman. Span tree VLAN 1. Nah, seperti itu. Nah, sudah berpindah. Sini terlihat ya. Gimana ini tidak terlihat? Nah, ini terlihat tuh. Tadi aslinya di sini tuh pindah ke sini. Kita akan lakukan sama hal yang tadi. Config terminal spanning tree VLAN 1. Nah, sudah. Coba untuk mengirim pesan PC 13 menuju 14. Nah, hasilnya adalah tentu akan violet, teman-teman. Dikarenakan pesan yang dikirim itu akan berputar terus dalam switch. Nah, seperti itulah looping, teman-teman. Nah, oke, kita akan masuk ke bagian analogi blocking port, teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke preference. Lalu matikan dulu ini Shaolin light-nya untuk mempelajari ya. 3 saja. Dari sini ke sini. Nah, oke. Nah, kita terus akan masuk ke sini untuk mencari port manakah yang diblokir, teman-teman sekalian. Config terminal, lalu do show spanning tree. Nah, oke, ini masih designated ya. Bukan ini, coba masuk ke sini. VLAN 15 ini. Terminal show span. Oh, ini rootnya, teman-teman. Bridge. Config terminal show span. Nah, ini ada port yang diblok, teman-teman. Itu EPA02. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti itu untuk mencari port yang diblok. Udah simple ya. Kita nyalakan lagi. So link like. Nah, sini terlihat ya, sebetulnya bisa dinyalakan, tapi itu tadi untuk pelajarannya. Nah, lalu udah itu kita akan mencoba untuk memindahkan si port yang diblok itu untuk dipindahkan misalkan ke sini atau ke sini. Nah, caranya itu masuk dulu ke sini. Lalu masukkan spanning tree dengan 1 cost. Nah, lalu kita masukkan cost. Misalkan kita akan masukkan costnya itu 10, teman-teman. Nah, terus salah, teman-teman. Jadi kita masuk dulu interface ya. Interface apa? Nah, sini berapa ini? 0/2. Masukin yang tadi spanning tree. Nah, ini sudah berpindah ya. Nah, sini juga sudah berpindah. Kita juga harus mengatur di sini, di switch yang bagian atas ini, yang root bridge, agar yang namanya itu adalah seimbang, teman-teman. Interface EPA02. Oke. Lalu masuk spanning tree VLAN 1, costnya 10. Oke. Costnya 10. Nah, udah. Maka si jaringan ini sudah jaringan ini port yang diblok ini akan menjadi seimbang, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu tuh kita akan mencoba untuk mencari bridge ID. Harusnya tadi ya, teman-teman, maaf, ini terlewat, untuk mengidentifikasi yang namanya root bridge. Nah, dengan cara masukkan do show interface VLAN 1. Nah,
kita ambil dari 4 bit pertama di depan ini. Nah ini itu udah 001, kita lihat di yang lain. Kita show interface pilihan 1. Nah jika ini ini yang itu ditandakan 14 teman-teman. Nah jika itu adalah A itu 10, B itu 12, C itu 13, akan itu selanjutnya teman-teman. Maaf jika ada kesalahannya. Nah jika sudah seperti ini, kita itu kita sudah mengetahui cara mencari root bridge dengan menggunakan MAC address ya, seperti tadi itu teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, kita akan mencoba untuk menganalogikan PPSTP. Nah, kita akan menambahkan 2 PC saja. Nah, masukkan ini. Jangan dulu teman-teman. Kita akan coba untuk mengatur yang namanya itu adalah VLAN. Nah, pasti kalian bisa ya mengatur VLAN 10 saja. Kita untuk mencoba kita akan menggunakan VLAN 1 dan VLAN 10 teman-teman. Kita menggunakan switch mode terang dulu. PC panel 1 range. Switch mode terang. Nah sudah. Bagian sini sekarang VLAN 10. Oke. PC panel 1 orange. Panel 1 sampai 2 switch mode terang. Oke, lanjut. Bagian sini ya. VLAN 10. Interface range mode terang. Oke. Cepat. Nah udah aktif semuanya ya teman-teman. Kita menghubungkan PC ke switchnya teman-teman. Oke, sini. Lalu kita akan mencoba untuk memasukkan IP dulu teman-teman. Dulu F03 untuk pilihan 1. Di 11 saja. 11.1. Nah, ini untuk pilihan 1. Pilihan 1 yang kedua. Nah, pilihan 1 yang kedua. Nah, lalu kita masuk ke pilihan 1 yang ketiga. Di sini. 111 tik 3. Nah, lalu masuk ke pilihan 10 teman-teman, yaitu 10 tik 1. Nah, lakukan hal yang sama teman-teman ya. Nah, ini hanya memasukkan IP saja. Lalu kita masukkan si PC nya itu ke dalam VLAN. Exit dulu, enable, udah ya. Masuk ke interface F0/3 untuk PC yang menggunakan VLAN 1. Switch mode akses, switch akses VLAN 1. Nah, sudah seperti itu saja. Lalu untuk VLAN 10 nya teman-teman, interface F0/4 switch mode akses, switch akses VLAN 10. Oke, bagian sini masalah. Bisa masuknya switch ya. Exit interface F0/3 switch mode akses, switch akses VLAN 1. Interface F0/4 sudah akses, switch akses VLAN 10. Oke.
sudah ya, bagian atas. Oh salah, masuk ke bagian sini. Oh sudah masuk, maaf teman-teman. Terus FA tiket switch mode akses pilihan 1. Oh iya teman-teman, maaf teman-teman, salah ini. Switch mode akses dulu, switch akses pilihan 1. Nah, iya, tidak apa. Lalu di sini terus FA /4 switch mode akses, switch akses pilihan 10. Nah sudah teman-teman. Oh ya, saya baru ingat, sebetulnya pilihan 1 itu sudah default ya. Tadi diatur itu sebuah kekeliruan, maafkan saya. Oke. Terus bedanya, kita langsung coba untuk mengirimkan pesan teman-teman. Dari kita lihat simulation. Nah di sini tuh sebenarnya ada blok yang ada port yang di blok, maaf teman-teman. Kita akan lihat dulu, bisa dari sys 10 yang di sini, sys 10 yang di atas. Lihat, nah teman-teman. Oh ya, kita ini langsung ke atas teman-teman. Oh ini salah, ada kekeliruan teman-teman settingnya. Jadi intinya seperti itulah ya. Kita sudah berhasil mengatur PPSTP. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Pengertian tentang PPSTP tadi. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penjelasan yang tadi, karena saya juga masih dalam mode pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.